Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang etika dalam praktek investasi dan pasar modal. Kami yang beranggotakan saya sendiri Ayu Lendari dan rekan saya lainnya Mustika Sari, Jayadi, dan Muhammad Ridho Afiki. Baiklah, pertama saya akan jelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat tidak terbatas hanya secara fisik di mana orang membeli dan menjual surat berharga atau instrumen keuangan seperti saham, surat utang, dan produk keuangan lainnya. Surat berharga yang dikeluarkan penjualan tersebut memberikan hak tak berwujud intangible right kepada pembelinya untuk memperoleh dividen bunga, penempatan manajemen, dan hak-hak lainnya. Dalam pasar ini terdapat dua pelaku utama yang terlibat, yaitu investor sebagai pihak yang menanamkan dan emitmen sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana investor. Sebagai etika dalam investasi dan pasar modal, terutama terkait dengan etika bagi kedua belah pihak, selain etika bagi profesi penunjang seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pasar modal, dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Alfiki dari kelas manajemen 18 FX NPM 1841103. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bagi emiten. Dalam menanamkan dana, investor menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk itulah, informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja emiten menjadi hal yang sangat krusial dalam pasar modal. Dengan posisinya sebagai pihak yang pasif dan tidak investor berpotensi menjadi pihak yang dirugikan dalam kaitannya dengan keadaan informasi. Untuk itulah, pemerintah melalui Bapepam LK melindungi kepentingan investor melalui aturan-aturan. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Beberapa macam praktik menyimpang yang terjadi pada pasar modal adalah penipuan. Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat hal pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau juga dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Yang kedua, manipulasi pasar. Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Selanjutnya, etika bagi investor. Dalam melakukan investasi di pasar modal, kebanyakan investor mencari dan memfokuskan perhatiannya terhadap investasi yang aman dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Hanya sedikit yang memperhatikan investasi yang beretika. Apabila investor akan melakukan investasi yang berdasarkan etika, hendaklah perhatikan utamanya ditunjukkan kepada produk dan jasa perusahaan efek. Selanjutnya, etika bagi investor. Dalam melakukan investasi di pasar modal, kebanyakan investor mencari dan memfokuskan perhatiannya terhadap investasi yang aman dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Hanya sedikit yang memperhatikan investasi yang beretika. Apabila investor akan melakukan investasi yang berdasarkan etika, hendaklah perhatikan utamanya ditunjukkan kepada produk dan jasa perusahaan tersebut. Misalnya, jangan melakukan investasi di perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mengakibatkan penyakit atau merusak lingkungan. Bagi investor yang tidak aktif menjalankan bisnis itu sendiri, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan negatif, pendekatan positif, dan pendekatan aktif. Pendekatan negatif ini disebut juga teori penghindaran, di mana para investor yang beretika akan menghindari investasi di bidang atau perusahaan yang tidak disukainya atau bertentangan dengan prinsip etika yang dianutnya, atau juga melakukan kegiatan bisnis
di bidang-bidang yang melanggar ketentuan lingkungan, produksi zat kimia yang berbahaya, produksi senjata, atau melakukan investasi di negara-negara yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pendekatan pasif. Dalam hal ini, para investor hanya akan melakukan investasi pada bidang usaha atau bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang dianutnya. Dalam penerapan investor dapat menyusun daftar perusahaan atau bidang bisnis yang dipandang sesuai dengan etika bisnis yang umum. Yang ketiga, pendekatan aktif. Dengan pendekatan ini, para investor akan melakukan investasi di bidang bisnis yang menurutnya tidak sesuai dengan etika bisnis yang umum dianut. Dan dalam melakukan investasi di bidang itu, terkadang tujuan untuk mengambil alih kontrol terdapat perusahaan tersebut untuk melanjutnya melakukan perusahaan agar perusahaan tersebut menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang umum. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan peranan pasar modal dalam etika praktik investasi dan pasar modal. Nah, di mana di sini ada pun manfaat keberadaannya pasar modal, diantaranya yaitu adalah menyediakan sumber dana pembiayaan bagi usaha sekaligus memungkinkan adanya alokasi sumber dana secara optimal. Di mana di sini pasar modal ini mampu memberikan pembiayaan baik jangka panjang maupun jangka pendek serta pendanaan secara singkat dan optimis bagi investor ataupun investor yang akan melakukan investasi. Nah, kemudian di sini memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan adanya diversifikasi. Maksudnya di sini diversifikasi adalah penganekaragaman untuk memaksimalkan laba ataupun keuntungan yang diinginkan dari investasi tersebut. Nah, kemudian juga di sini dapat menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Nah, maksudnya di sini adalah mampu memberikan arahan untuk memprediksi signifikasi ekonomi di masa yang akan datang. Di sini maksudnya apakah ekonomi di negara yang akan datang ini mampu mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jadi di sini kita bisa melihat nih apakah ekonomi di negara ini akan maju atau tidak. Apabila akan maju, apakah bagus untuk dijadikannya investasi di pasar modal tersebut. Nah, kemudian di sini juga dapat memberikan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Nah, di sini ada stratanya ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal nih. Lanjut, kemudian adanya penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim dalam berusaha yang sehat. Nah, jadi di sini ini investasi dalam pasar modal ini mampu memberikan kita belajar sebagai bagaimana sih berusaha dan menjalani investasi dengan sehat ini, persaingan sehat ataupun bisnis yang sehat dalam suatu investasi tersebut. Kemudian juga menciptakan lapangan kerja ataupun profesi yang menarik. Nah, karena investasi ini di pasar modal ini mampu menciptakan hal yang baru bagi investor serta juga merupakan bisnisnya tren saat ini yang tengah digandrungi banyak investor-investor di berbagai negara. Nah, kemudian juga memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik nih. Nah, karena investasi dalam pasar modal ini juga memberikan sesuatu yang unik ataupun memberikan prospek yang menarik di masa yang akan datang. Karena investasi itu ketika kita berusaha mendalami dan menekuni investasi dan mampu melihat peluang yang ada, kita bisa mendapatkan prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang. Kemudian juga memiliki alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dan risiko yang bisa kita perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi. Jadi di sini kita mempunyai investasi ini dari potensi keuntungan itu untuk memperhitungkan dari likuiditasnya serta penganekaragaman diversifikasi dari modal ataupun bisnis investasi kita. Kemudian adanya investasi dari pasar modal tersebut, kemudian membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Lanjut, kemudian adanya pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, memanfaatkan manajemen profesional. Nah, jadi di sini adanya pendorongan pemanfaatan serta iklim keterbukaan dan manajemen profesional. Ketika berinvestasi kita harus mengetahui ini profesional kita dalam berinvestasi agar keuntungan yang kita dapat dari pasar modal tersebut sesuai dengan
keinginan kita berinvestasi di pasar modal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi emiten di dalam pasar modal, serta pembelian umumnya menentukan keputusan investasinya dengan mengandalkan informasi tentang perusahaan yang diberikan oleh pengurus. Nah, jadi di sini sudah ada keputusan investasinya dengan mengandalkan tentang perusahaan di masa yang akan datang dari pengurusan tersebut. Selanjutnya di sini juga ada teori utilitarianisme yaitu dalam pasar modal, di mana teori ini membahas mengenai pembuatan adalah pembuatan baik atau membawa manfaat bagi perusahaan itu. Nah, di mana di sini manfaat yang dirasakan itu bukan hanya menyangkut dua ataupun satu orang, namun juga sebagian masyarakat ataupun keseluruhan. Jadi di sini teori ini memberikan manfaat nih bagi keseluruhan masyarakat dan tanpa merugikan pihak lain akibat perbuatan suatu perorangan. Nah, jadi di sini teori ini membahas tentang manfaat yang dirasakan oleh keseluruhan masyarakat ataupun emiten, dan tidak hanya berupa individu ataupun perorangan yang hanya dirasakan dua orang saja. Namun juga di sini dari manfaatnya dirasakan oleh banyak orang itu, manfaatnya dirasakan tidak adanya memberikan kerugian ataupun tidak menciptakan kerugian bagi masyarakat, di mana di sini hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dari sarana investasi modal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada peranan pasar modal. Nah, dari peranan pasar modal. Nah, peranan pasar modal ini memberikan fasilitas transaksi saham, surat berharga, dan perdagangan. Nah, di sini peranan pasar modal ini mampu memberikan memfasilitasi nih bagi yang berinvestasi untuk memperdagangkan ataupun menjualkan transaksi sahamnya di pasar modal. Kemudian memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat ini dapat mendapatkan keuntungan. Nah, adanya investasi pasar modal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat ataupun investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, baik dalam kegunaan bagi diri sendiri ataupun bagi masyarakat luas. Nah, kemudian di sini juga pasar modal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Nah, di sini adanya di pasar modal ini juga memberikan kebijakan bagi perusahaan dan pemegang saham ketika ingin berinvestasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian juga pasar modal ini memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Nah, jadi di sini pasar modal ini sebagai wahana ingin menjual surat berharga atau pasar modal, di sini kita bisa bermain-main dengan investasi dan melihat peluang-peluang apa sih yang bermanfaat, yang dapat memberikan keuntungan di masa depan, di masa yang akan datang ketika kita berani berinvestasi di pasar modal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayadi dari kelas manajemen 18FX dengan NPM 18411131. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip keterbukaan dan etika dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal dibutuhkan karena diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etika. Seperti diketahui bersama, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, antara lain kebutuhan individu atau kelompok, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi, lingkungan yang tidak etis, dan perilaku dari komunitas. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti dalam pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Setidak-tidaknya ada 3 fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal menurut Bismar Nasution yang dituangkan dalam bukunya Keterbukaan dalam Pasar Modal. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar,
Sebab prinsip keterbukaan memiliki peranan penting dalam investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian judgement terhadap investasi sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar modal yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pembelian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Dengan demikian, prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan informasi yang benar agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi, peserta pasar modal tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dan jika ada salah kata kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.